keluarga Indonesia. Saya akan berbagi sedikit bagaimana pengalaman saya dalam membeli Honda New BRV, all New BRV yang saat ini sudah ada di tempat saya. Saya pada saat membeli kendaraan, ini pengalaman sebelumnya juga ya, saya biasanya membeli produk baru yang kita belum tahu seperti apa wujudnya, seperti apa speknya. Kenapa? Karena begitu nanti mobil datang, kita akan ada perasaan yang lebih excited gitu untuk mengetahui bahwa oh mobil ini bisa itu seperti itu. Sama halnya dengan all new BRV seperti yang sekarang ada di sini. Saya sudah mulai mengintip speknya sejak masih bentuknya berupa mobil konsep waktu itu MPV-X. Ya. Nah, dari MPV-X mobil konsep itu, saya sudah melihat oke, ini adalah mobil small atau low MPV atau juga kombinasi dengan small SUV. Ya. Lalu saya memesan dan dari mulai bulan Juni 2021 sudah mulai intip-intip bentuknya seperti apa M7X itu. Lalu sudah mulai bisa booking bulan September, saya juga mulai booking dengan harapan saya bisa dapat unit ya yang awal untuk bisa mengetahui oh mobil ini bisa apa aja. Lalu setelah launching September sudah booking. Pengiriman pertama unit all new BRV-nya adalah 8 Januari 2022 dan hari ini 26 Januari 2022 saya baru dapat unit. Jadi 2 minggu lebih ya dari situ. Nah, saya akan berbagi lebih banyak untuk menjadi pertimbangan bagi semua teman-teman. Kalau memang ada niat untuk membeli mobil sekelas ini, ya mungkin beberapa sharing dari saya selaku pengguna ya. Saya tidak punya background otomotif, saya hanya pengguna dari pengalaman 30 tahun lah membawa mobil gitu ya, agar teman-teman semua punya pertimbangan lain atau punya sisi lain dari sesama pengguna untuk nanti bisa memutuskan mobil yang akan dipilih. Sekarang kita mau cek lebih detail apa aja sih yang jadi kelebihan dari mobil ini. Yuk, masuk. Ya, kelihatan ya barunya bahwa mobil ini masih dibungkus plastik. Kita engine start. Sebenarnya ada kelebihan lain yang dari luar tadi yang kita bisa coba, yaitu remote engine start. Jadi kita sebenarnya bisa hidupkan mesin dari saat kita masih di luar. Fungsinya apa? Biar pada saat kita dalam keadaan maaf volume terbesar, pada saat kita masih di luar dan parkir di tempatnya agak panas, jadi kita bisa dinginkan dulu mobilnya, setelah itu kita baru masuk ke dalam mobil. Itu kelebihan yang saya pikir itu penting juga ya buat mobil sekelas all new BRV seperti ini. Lalu kelebihan lain yang saya mau highlight di sini, mobil ini saya ambil adalah yang Prestige tipe paling lengkap dengan Honda Sensing-nya. Nah, Honda Sensing yang ada di all new BRV ini, Honda Sensing itu kan berupa satu paket ya dari pihak Honda. Ada yang namanya Adaptive Cruise Control, ada yang namanya Lane Keeping Assist System untuk membantu. Pertama, Adaptive Cruise Control itu adalah untuk kita bisa cruise control mengendari kendaraan dengan menyesuaikan kepada kecepatan kendaraan yang ada di depan kita gitu. Lalu Lane Keeping Assist System LCAS itu membantu kita untuk menjaga bahwa kita tetap ada di jalur yang benar, biar kita nggak sampai melenceng kiri melenceng kanan, karena nanti akan ada warning dari mereka. Lalu ada lagi CMBS, jadi menghindari kemungkinan sampai terjadi benturan. Jadi ada sistem pengereman yang bisa dilakukan oleh mobil ini sendiri lebih awal, tidak mengandalkan hanya pada kita sepenuhnya. Yang kurang dari Honda Sensing ini dibanding tipe yang lebih premium pastinya, itu dia tidak ada auto beam pengaturan lampu yang bisa otomatis gitu ya. Lalu juga untuk LCAS hanya aktif pada saat kecepatan itu di atas 72 km per jam seperti itu. Itu kelebihan terkait dengan Honda Sensing yang ada di all new BRV seperti ini. Kalau mengenai kabinnya luas, posisi duduk juga saya merasa nyaman karena sebelumnya saya juga sudah menggunakan Honda tapi jenis Honda Mobilio ya. Lalu saya memang memilih mobil tipe keluarga yang 7-seater, jadi muat banyak orang, muat banyak barang. Itu intinya, tapi secara kenyamanan ini udah terbilang cukup nyaman lah untuk kelas seperti ini. Oke.
Jadi kelebihan dari Honda All New BRV yang sekarang ini, buat saya ya, buat saya pribadi, itu ada dua. Yang pertama, dia ada tadi yang disebut engine start, remote engine start. Jadi dia bisa melakukan penghentian saat kita masih ada di luar, ya. Lalu kedua, dia ada walkaway auto lock. Jadi pada saat kita sudah keluar dari mobil, posisi keadaan mati, saya jalan keluar, karena biasanya saya termasuk sering lupa juga ya. Jadi kalau kita lagi jalan keluar ke mall atau kemana, kadang saya sampai balik lagi ke kendaraan cuma untuk memastikan bahwa kendaraan itu udah kunci atau belum. Nah kalau ini kita terbantu juga dengan auto lock seperti itu. Itu adalah keunggulan yang bisa saya rasakan sampai saat ini. Ya. Tapi buat teman-teman semua, untuk menjadi pertimbangan juga, sebenarnya ada juga beberapa keterbatasan yang kita perlu sama-sama tahu. Ya. Pertama, teman-teman saat membeli kendaraan jenis SUV seperti ini, berharapkan kendaraan ini juga berfungsi banyak ya. Nah, kalau teman-teman lihat di atas ada semacam roof rail, tapi teman-teman nggak bisa berharap bahwa ini bisa digunakan untuk membawa roof box. Nah, saya awalnya berharap bahwa ini bisa untuk membawa roof box, karena saya bawa kendaraan jenis ini adalah untuk membawa penumpang banyak, atau membawa muatan banyak, atau membawa dua-duanya, penumpang banyak dan juga bawaan banyak gitu. Kenapa? Karena saat kita bawa keluarga lah, kita touring keluar kota, orangnya ada banyak, nah, barangnya juga banyak, mau taruh di mana gitu. Saya selama ini melengkapi dengan roof box gitu. Tapi untuk kendaraan jenis ini, teman-teman perlu cek dulu ke salesnya nanti masing-masing, apakah memang bisa dipasang roof box atau enggak. Karena kalau saya yang menanyakan, ini ternyata tidak bisa. Dan saya juga coba cek, ternyata roof rail ini nggak ada bagian yang mengecil. Karena roof box kan seharusnya kalau nggak bentuknya nongkrong, dia juga ada bagian mengecil untuk bisa menjepit roof racknya. Nah di sini nggak ada. Jadi ini sifatnya hanya ornamental aja. Jadi pajangan biar kelihatan lebih gagah gitu ya. Sepertinya berbeda dengan BRV sebelumnya yang memang bisa dipakai untuk taruh roof box. Itu satu. Kedua teman-teman, dari Honda Sensing yang tadi kita bilang itu satu kelebihan. Memang untuk kelas ini menjadi satu kelebihan. Tetapi kelihatannya Honda Sensingnya juga ada keterbatasan. Pada saat teman-teman tadi memfungsikan adaptive cruise control, ya itu hanya bisa aktif di kecepatan di atas 30 km per jam. Di bawah itu tidak bisa. Artinya apa? Teman-teman hanya bisa menggunakan Honda Sensing itu yang ada cruise control dan LKC itu hanya di jalan tol. Jadi kalau teman-teman area jalannya hanya di jalan-jalan biasa, ya itu kita nggak bisa gunakan itu. Kita nggak bisa dapatkan manfaat dari Honda Sensing itu. Ya seperti itu. Dan yang terakhir yang perlu mungkin teman-teman ketahui juga, kalau secara harga, All New BRV ini yang tipe paling lengkap dengan ya brand tetangga yang juga brand besar, paling lengkap juga, ada kisaran harga sekitar 20 juta, ini lebih mahal. Jadi itu mungkin akan jadi pertimbangan juga buat teman-teman. Ya. Nah, yang lain yang mungkin ini baru menjadi pemikiran saya ya. Kalau kita melihat bahwa ini semua kendaraan masih kendaraan bahan bakar fosil ya, BBM. Ya. Sementara sekarang yang paling menjadi prioritas bagi pemerintah adalah membangun atau menyiapkan kendaraan listrik. Ya. Saat ini sudah mulai disiapkan semuanya. Bahkan sudah mulai ada insentif-insentif untuk kendaraan listrik. Kita udah bisa lihat lah mulai di jalan. Ganjil genap buat kendaraan listrik udah nggak berlaku tuh. Kalau kita mobil BBM masih berlaku itu. Dan 1-2 tahun lagi sudah akan ada namanya mobil listrik lokal. Ya. Kalau sekarang mobil listrik paling murah adalah 400-an juta. Begitu nanti 1-2 tahun lagi sudah ada yang di 300-an juta. Berarti mobil sekelas ini kita sudah bisa dapat mobil elektrik. Jadi ini untuk pertimbangan aja. Kalau memang teman-teman masih bisa menunggu 1-2 tahun lagi, saya yakin mobil listrik lokal juga sudah beredar di pasaran dan insentifnya lebih banyak. Dan kenyamanan kita bukan cuma sekedar saat kita mengendarai mobilnya, tapi juga saat kita di jalan, accessibility, fasilitas, support itu pasti akan lebih diuntungkan untuk mobil itu. Oke teman-teman, itu aja sekedar ulasan dari saya. Kita masih bisa menikmati mobil ini beberapa tahun ke depan. Yang jelas dengan segala keunggulannya, segala fasilitasnya, dia cukup memberikan excitement buat saya, ya. Dan mungkin teman-teman juga nanti bisa coba.
Tapi pertimbangan-pertimbangan tadi, kalau memang teman juga akhirnya serius memutuskan, bisa cek dulu lah kepada sales yang menjadi kontak Anda. Itu, terima kasih. Keep healthy, be happy, dan safe drive.